Hai minasan, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, o genki desu ka minasan, kitto genki desu ne. Baik minasan, ini adalah episode ke-12 Happy Nihongo, khususnya dalam pembelajaran bahasa Jepang dasar 1. Nah, minasan, di episode ke-12 kali ini akan membahas tentang nama anggota keluarga dalam bahasa Jepang. Misalnya, ayah itu disebutnya apa sih dalam bahasa Jepang, kemudian ibu, adik laki-laki, adik perempuan, kakak laki-laki, kakak perempuan, dan semacam itu. Intinya, dalam materi kali ini akan belajar tentang nama-nama anggota keluarga dalam bahasa Jepang. Nah, sedikit informasi bahwasanya dalam nama-nama anggota keluarga bahasa Jepang itu ada dua versi. Pertama, versi bagaimana cara mengucapkan untuk nama anggota keluarga diri sendiri, sama versi bagaimana cara mengucapkan nama anggota keluarga orang lain. Nah, di video yang ke-12 ini atau episode ke-12 ini akan membahas khusus untuk bagaimana cara mengucapkan nama-nama anggota keluarga untuk keluarga diri sendiri dulu ya. Nah, nanti di episode yang akan datang, di part 2-nya baru akan belajar nama-nama anggota keluarga dalam bahasa Jepang untuk orang lain, seperti itu. Jadi, tidak usah pakai lama-lama lagi, mari kita mulai slide yang pertama. Oke, minasan, ini adalah slide yang pertama. Kosakata yang pertama adalah keluarga. Keluarga dalam bahasa Jepang itu adalah kazoku. Kita lihat di sebelah paling kiri adalah huruf kanjinya, kazoku. Tengah huruf hiragana dan paling kanan huruf romajinya. Bacanya kazoku. Contoh kalimatnya, watashi no kazoku wa 5 imasu. Artinya, keluarga saya terdapat 5 orang. Atau, keluarga saya ada 5 orang. Watashi no kazoku wa, keluarga saya, 5. Untuk penyebutan jumlah orang, 5 orang. Imas, ada artinya. Jadi, 5 imas, ada 5 orang. Nah, baik minasan, kita lanjut ke slide berikutnya. Mari kita cek. Baik minasan, ini dia slide berikutnya, yaitu kakek. Kakek dalam bahasa Jepang disebutnya sofu. Nah, kita lihat di sebelah kiri adalah huruf kanjinya ya, sofu. Nah, kemudian kita lihat contoh kalimatnya, sofu wa ima heya de yasundeimasu. Artinya, kakek saya sekarang sedang istirahat di kamarnya. Sofu wa, sofu kakek, ima kata keterangan waktu artinya sekarang atau saat ini, heya kamar atau ruangan, heya de. Nah, partikel de untuk menunjukkan tempat aktivitasnya, yaitu kamar, heya de. Kemudian kata kerjanya ya, sundeimasu, bentuk teimas ya. Artinya keadaan yang sedang berlangsung. Jadi, kakek sedang beristirahat di kamarnya sekarang. Baik, minasan, ini adalah slide berikutnya. Kosakatanya adalah nenek. Nenek dalam bahasa Jepang adalah sobo. Kita lihat contoh kalimatnya. Sobo wa noka desu. Nah, artinya noka itu adalah seorang petani ya. Jadi, sobo wa noka desu. Nenek saya adalah seorang petani. Kalau misalnya nenek saya seorang guru bahasa Jepang. Nah, teman-teman masih ingat guru bahasa Jepang apa? Nihongo kyoshi. Jadi, sobo wa Nihongo kyoshi desu. Nenek saya seorang guru bahasa Jepang. Baik minasan, mari kita lihat slide berikutnya. Mari kita cek. Oke minasan, ini adalah slide berikutnya. Kosakatanya adalah ayah. Ayah dalam bahasa Jepang adalah cici. Mari kita lihat contoh kalimatnya. Cici wa kaisha de gozen 8 kara gogo 5 made hatarakimasu. Nah, teman-teman masih ingat kita pernah belajar pola kalimat semacam ini ya. Artinya, ayah saya bekerja di perusahaan dari pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Cici wa, ayah. Wa partikel menunjukkan isi topiknya, isi pembicaranya, yakni kaisha de di perusahaan, gozen 8 kara dari pukul 8 pagi, gogo 5 made sampai pukul 5 sore, hatarakimasu, bekerja. Jadi seperti itu ya teman-teman. Mari kita cek slide berikutnya. Oke minasan, ini adalah slide berikutnya, yaitu kosakatanya ibu. Ibu dalam bahasa Jepang disebutnya haha. Nah, contoh kalimatnya, haha wa ryori suru no ga totemo jouzu desu. Nah, haha adalah ibu, haha wa kemudian ryori suru. Atau dari kata ryori shimasu ya. Suru adalah kata kerja dasar dari suru. Kita belum belajar tentang kata kerja dasar ya. Nanti di next video akan ada tentunya pembelajaran tentang kata kerja dasar. Nah, ini adalah sedikit pengetahuan ya. Ryori suru artinya
memasak. Jadi ryori suru no ga totemo jouzu desu. Totemo jouzu desu, sangat pandai. Itu kata sifat dalam bahasa Jepang ya. Jadi ibu sangat pandai memasak. Haha wa ryori suru no ga totemo jouzu desu. Oke, minasang, mari kita cek slide berikutnya. Baik, minasang, ini adalah slide berikutnya, yaitu kosakata kakak laki-laki. Dalam bahasa Jepang adalah ani. Nah, contoh kalimatnya, ani wa sakka ga daisuki desu. Jadi artinya, kakak laki-laki saya suka sekali sepak bola. Ani artinya kakak laki-laki, ani wa, kemudian saka itu kata benda ya, artinya sepak bola. Saka ga daisuki desu. Daisuki kata sifat bahasa Jepang artinya suka sekali atau sangat suka. Jadi ani wa saka ga daisuki desu. Kakak laki-laki saya sangat suka sekali sepak bola. Oke, minasang, mari kita cek slide berikutnya. Baik, minasang, ini adalah slide berikutnya. Kosakatanya adalah kakak perempuan. Dalam bahasa Jepang, ane. Beda-beda tipis ya. Untuk kakak laki-laki, ani, kakak perempuan, ane. Contoh kalimatnya, ane no tanjoubi wa 2 gatsu 16 nichi desu. Nah, pola kalimat semacam ini kita pernah pelajari juga ya. Ane no tanjoubi wa, artinya tanjoubi itu ulang tahun, jadi ane no tanjoubi, ulang tahun kakak perempuan saya. Ane no tanjoubi wa 2 gatsu 16 nichi desu. 2 gatsu Februari, 16 nichi tanggal 16. Jadi 16 Februari. Dalam bahasa Jepang, urutannya disebutkan bulan dahulu ya, baru tanggalnya. Baik, minasang, mari kita cek slide berikutnya. Baik, minasang, ini adalah slide berikutnya, yaitu kosakata adik laki-laki. Bahasa Jepangnya, ototo. Baik, contoh kalimatnya adalah, ototo wa 12 sai desu. Nah, teman-teman, kita pernah belajar bagaimana cara mengucapkan usia dalam bahasa Jepang ya. Sebutkan angkanya, kemudian ditambahkan sai di belakangnya atau usia. Jadi 12 sai desu, berusia 12 tahun. Jadi ototo wa 12 sai desu. Adik laki-laki saya berusia 12 tahun. Oke, minasang, mari kita cek slide berikutnya. Baik, minasang, ini adalah slide berikutnya. Kosakatanya adalah adik perempuan. Adik perempuan dalam bahasa Jepang disebutnya imoto. Nah, kita lihat contoh kalimat di bawahnya. Ashita imoto wa hanaya e ikimasu. Artinya, besok adik perempuan saya akan pergi ke toko bunga. Ashita, kata keterangan waktu, artinya besok. Kemudian imoto, artinya adik perempuan. Imoto wa, nah, partikel wa ya, seperti biasa menunjukkan isi pembicaranya bahwasanya adik perempuan saya, imoto wa hanaya e. Hanaya, toko bunga. E, partikel menunjukkan arah ya, ke. Jadi hanaya e, ke toko bunga. Ikimas, kata kerja, artinya pergi. Jadi hanaya e ikimas, pergi ke toko bunga. Jadi ashita imoto wa hanaya e ikimas. Adik perempuan saya akan pergi ke toko bunga besok. Atau besok adik perempuan saya akan pergi ke toko bunga. Sama saja ya. Baik, minasang, kita cek slide berikutnya. Mari kita cek. Baik, minasang, ini adalah slide berikutnya, yaitu kosakata suami. Dalam bahasa Jepang, suami adalah otto. Ini untuk mengucapkan anggota keluarga diri sendiri ya. Jadi ini adalah suami diri sendiri. Otto disebutnya. Atau suami. Nah, contoh kalimatnya kita lihat di bawah. Otto wa nihon no kaisha de shigoto shite imasu. Nah, artinya suami saya bekerja di perusahaan Jepang. Otto, suami. Otto wa partikel yang seperti biasa ya. Menunjukkan isi pembicaranya, yaitu nihon no kaisha de, di perusahaan Jepang. Shigoto shite imasu. Shigoto shite imasu artinya bekerja ya. Sama seperti hatarakimasu, bekerja. Baik, minasang, mari kita cek slide berikutnya. Oke, minasang, ini adalah slide berikutnya, yaitu kosakatanya adalah istri. Istri dalam bahasa Jepang disebutnya suma. Nah, ini untuk mengucapkan istri diri sendiri ya, atau dari kalangan anggota keluarga diri sendiri. Suma artinya istri. Contoh kalimatnya, suma wa ima daidokoro de banggohang no junbi shimasu. Nah, artinya istri saya saat ini akan mempersiapkan makan malam di dapur. Suma, istri, sumawa, kemudian ima, kata keterangan waktu artinya saat ini, kemudian daidokoro, kata benda artinya dapur, daidokoro de, di dapur,
Banggohang makan malam, jadi banggohang no junbi. Junbi shimasu artinya melakukan persiapan. Jadi banggohang no junbi shimasu, melakukan persiapan makan malam di dapur saat ini. Jadi sumawa ima daidokoro de banggohang no junbi shimasu. Istri saya saat ini akan mempersiapkan makan malam di dapur. Oke, minasang, mari kita cek slide berikutnya. Baik, minasang, ini adalah slide berikutnya, yaitu anak laki-laki. Dalam bahasa Jepang disebutnya musuko. Nah, contoh kalimatnya di bawah, musuko wa ima koko no 1 nensei desu. Artinya, anak laki-laki saya saat ini adalah kelas 1 SMA. Musuko, anak laki-laki, musuko wa ima, saat ini atau sekarang. Koko itu artinya SMA ya, atau sekolah menengah atas. Koko no 1 nensei desu. 1 nensei artinya kelas 1. 1 nensei desu. Jadi, koko no 1 nensei desu. Kelas 1 SMA. Musuko wa ima koko no 1 nensei desu. Anak laki-laki saya saat ini adalah kelas 1 SMA. Baik, minasang, mari kita cek slide berikutnya. Baik, minasang, ini adalah slide berikutnya. Nah, kali ini anak perempuan ya. Anak perempuan dalam bahasa Jepang disebutnya musume. Baik, contoh kalimatnya adalah musume wa nihon shi no jugyo o benkyou shimasu. Artinya, anak perempuan saya belajar pelajaran sejarah Jepang. Musume artinya anak perempuan, musume wa kemudian nihon shi. Nah, itu artinya sejarah Jepang ya. Nihon shi. Shi-nya itu dari kanji rekishi ya, sejarah. Nihon shi no jugyo. Artinya pelajarannya jugyo. Jadi nihon shi no jugyo. Pelajaran sejarah Jepang. Nihon shi no jugyo o benkyou shimasu. Benkyou shimasu artinya belajar ya. Partikel wo untuk menunjukkan objek dari kata kerja transitif, yaitu belajar. Jadi musume wa nihon shi no jugyo o benkyou shimasu. Anak perempuan saya belajar pelajaran sejarah Jepang. Baik, minasang. Sepertinya untuk nama anggota keluarga cukup sampai di sini ya. Baik, minasang, itulah materi yang kita pelajari pada episode ke-12 kali ini. Itu adalah part 1 ya, untuk bagaimana cara mengucapkan nama-nama anggota keluarga untuk diri sendiri. Nanti di video selanjutnya, di part kedua, akan kita belajar sama-sama bagaimana cara mengucapkan anggota keluarga atau nama-nama anggota keluarga untuk orang lain, seperti itu. Baik, minasang, seperti biasa, jangan lupa untuk dukung channel YouTube Happy Nihongo agar saya juga semakin semangat untuk membuat konten-konten lainnya seperti bahasa maupun budaya Jepang. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Happy Nihongo setiap harinya. Dan teman-teman, apabila ada saran atau kritik, sangat-sangat diharapkan sekali untuk menuliskannya di kolom komentar agar menjadi perbaikan untuk kami juga tentunya, dan kualitas pembelajaran atau pengajaran dari Happy Nihongo juga semakin baik dari hari-hari sebelumnya. Baik, minasang, kalau begitu saya pamit. Kore de owari desu. Nihongo no benkyou o ganbatte kudasai. Kono douga o mite kurete hontou ni arigatou gozaimashita. Ja, sugi no douga de mata aimashou.